Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon izin Buya bertanya, bagaimana kaidahnya kita dalam sikap kita dalam menuntut ilmu? Karena ketika kita menuntut ilmu, akhirnya kita jadi faham tentang aturan halal dan haram ataupun tentang ibadah. Tapi ada bahasa bahwa ketika kita tidak tahu, maka Allah akan mengampuni. Itu membuat seseorang ya udah mendingan nggak tahu daripada sudah tahu nanti malah jadi dosa. Seperti itu. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tahu itu fitrah, semua orang tuh pengen tahu. Tahu itu adalah keinginan kita selalu untuk tahu. Tahu untuk apa? Untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Makanya yang senang duit, dia selalu pengen tahu gimana caranya cari duit, kan begitu. Jadi normal itu masalah pengen tahu itu. Nggak usah takut misalnya nanti nggak orang ini kenapa urusan agama kadang jadi duit, padahal urusan duit enggak. Padahal apa? Orang itu dirampok karena dia punya uang banyak. Sudahlah, daripada saya dirampok mending saya nggak usah kaya. Ada nggak ngomong gitu? Nggak ada. Urusan duit nggak ada ngomong gitu, tapi urusan agama jadi ada. Saya dicopet karena saya punya, kalau nggak bawa duit sih normal, sebagai ATM saja dah, nggak sebagai duit. Tapi ada orang ngomong gara-gara kaya maka orang banyak diintai sama perampok, terus sudahlah nggak usah cari duit, nggak usah kaya. Nggak ada urusan duit ngomong begitu. Nah ini, tapi giliran urusan ilmu beralasan, kalau saya nanti berilmu lalu tidak mengamalkan jadi dosa. Kalau saya goblok, dosa saya kan satu goblok, kan gitu ya. Dosa saya satu karena saya goblok. Kalau saya punya ilmu lalu tidak berbuat baik, dosa saya dua. Nah ini kan cara berpikir yang rendah banget. Apakah pasti kalau kamu nanti di saat seseorang itu mengetahui ilmu, tujuannya apa? Kan kita punya tujuan orang beriman. Saya pengen cari ilmu untuk bisa memenuhi apa yang saya inginkan. Kalau urusan dunia kan ilmu bisnis, saya kan iman, saya pengen berbuat baik, saya pengen dapat pahalanya sholat duha. Nggak mau belajar sholat duha, gila dia, sakit dia. Saya pengen pahala ini, nggak mau belajar. Loh, kayak tadi, saya pengen dapat duit, nggak mau kerja. Cuman kalau urusan duit paham banget orang ini, tapi urusan ibadah nggak. Coba banyak amalan ibadah, kalau orang berbuat ini pahalanya begini, ini begini, ini begini, begini, saya nggak mau belajar. Kenapa? Kalau belajar nanti saya dosa. Loh, kamu pengen pahala enggak? Ya pengen. Terus belajar dong. Takut dosa. Oh, nggak dapat pahala. Saya kayak orang pengen kaya tadi. Sebetulnya ini pertanyaan itu adalah biasanya muncul dari pemalas. Kalau orang punya semangat, enggak, saya harus bekerja jadi duit. Masalah urusan perampok nanti ya kita amankan dengan security segala macam. Saya harus belajar dapat ilmu untuk saya amalkan. Karena apa? Kalau saya tidak punya ilmu, gimana saya bisa beramal? Kalau saya tidak punya ilmu, saya tidak akan bisa berbuat baik. Makanya saya berilmu, belajar. Nah, itu seperti itu. Nah, makanya kalau ada orang membandingkan sesuatu yang tidak ada, ini aneh. Misalnya apa? Ya itu tadi, mending saya bodoh begini daripada saya pinter, nanti tambah saya dosa. Mending tidak usah belajar deh. Sudah tidak usah belajar deh. Kalau kamu pinter nanti tambah dosa. Itu pun nggak ada orang ngomong begitu ke anaknya. Sebab umumnya orang itu kalau mengetahui ilmu itu ingin mengamalkannya semuanya. Ada orang belajar ilmu tidak ingin mengamalkannya, pasti orang bingung dia tuh. Makanya kita kalau tanya anak-anak kalau mau kuliah itu kamu mau apa sih nak? Nah kalau tidak kerja ini, usah, kamu sekolah yang sekiranya bakal kamu amalkan dong. Apa nanti setelah kuliah apa ini? Kita mengetahui ilmu untuk tujuan. Kalau belajar ilmu yang nggak ada tujuannya itu iseng namanya. Semua orang mempelajari sesuatu pasti ada tujuannya. Belajar ilmu elektro untuk ini, semuanya ada itu semuanya. Nah, maka kalau orang mengerjakan sesuatu yang nggak ada tujuannya, berarti dia orang nggak punya tujuan, berarti bukan dia adalah orang nggak berakal. Sederhana sebetulnya. Jadi Anda pasti akan belajar, menuntut orang belajar. Hanya biasa orang berhujah saja karena dia pemalas, kamu ibadah ngomong gitu, tapi tidak diperlakukan anaknya, nggak mau loh dia. Aneh kan? Ya sudah, mungkin ada orang tadi ngomong dari kalau saya pinter
nanti saya tambah dosa 2. Kalau goblok 1, goblok aja deh. Itu sebenarnya dia beralasannya karena dia malas beribadah, atau karena memang dia nggak bisa pinter, tapi diberlakukan di anaknya nggak mau, nggak akan dia ngomong, nah sudahlah nak, kamu goblok aja nak, biar 1 dosa daripada kamu pinter. Nggak ada itu semuanya. Tapi orang tua berharap anak yang punya pangkat tinggi, kan kau surga tertinggi nak, terus pangkatmu tinggi di depan Allah. Nah terus gimana mak? Kau belajar. Nah gitu. Itu sebenarnya omongan yang sebenarnya tidak berlaku kalau orang berpikir, sama sekali nggak berlaku. Ya kayak tadi masalah orang takut kaya karena takut dirampok sama orang, itu saja sederhananya. Belajarlah, jangan ragu, maka mintalah. Nah kemudian di saat orang mengetahui ilmu kok dia tidak mampu menjalankannya, tidak dosa. Tapi dia menuntut ilmu untuk beramal, biarpun beramal sudah dapat pahala. Kita menuntut ilmu begini, saya ingin mengamalkan ilmu saya, tahu aja sudah punya ilmu, kita belum bisa mengamalkannya, bukan karena tidak mau, kita sudah dapat pahala kok. Seperti itu. Jadi tidak usah khawatir, jangan sampai nanti jadi orang bahlul terus gara-gara mendengar omongan itu. Kalau bodoh itu kan masalah ancaman, terlanjur bodoh dihukum ringan, maksud itu ancaman bagi orang punya ilmu. Hei yang punya ilmu, amalkan ilmumu untuk punya pangkat tinggi, kalau tidak dosamu double. Itu ancaman, bukan berarti untuk menakut-nakuti orang untuk menuntut ilmu. Semoga semuanya rajin menuntut ilmu dan menjadi ahli surga semuanya.